Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Mari sama-sama dengan iman percaya kita menaikkan pujian, sebab karena kasih-Mu betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, katakan tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku
sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari sama-sama katakan betapa dahsyat Engkau. Dengan iman percaya katakan, pencipta segala yang katakan dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau tuh. Dengan iman percaya katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, katakan tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus,
semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap Allah. Haleluya Tuhan, kau ku sembah Tuhan. Bapa, mari sama-sama kita angkat suara kita. Mari sama-sama kita sembah Dia. Mari sama-sama kita muliakan nama-Nya. Haleluya Tuhan, kau ku sembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami muliakan Kami agungkan. Haleluya, haleluya, kau ku sembah. Haleluya. Kami muliakan Engkau. Haleluya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Mari sama-sama dengan iman katakan Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus,
segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku, di atas segalanya. Haleluya, di atas segalanya. Di atas segalanya. Mari sama-sama kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih Bapa atas segala berkat dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kita semua Tuhan. Hari ini kami datang Tuhan, bukan karena kita memiliki masalah Tuhan, tapi karena kita cinta akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu yang sangat begitu sempurna di dalam kehidupan kita Tuhan. Dan hari ini kami datang Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan dengan penuh sukacita Bapa. Yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan saudara, apa kabar semuanya? Luar biasa, amin. Sebelum kita lanjut memuji Tuhan, salam kanan kiri saudara berikan senyuman dengan penuh sukacita. Haleluya. Mari sama-sama kita bersukacita. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Dengan sukacita katakan say. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Sama-sama katakan jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladang. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Dengan sukacita katakan say. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan menjadi siap, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
kita berdoa untuk Tuhan kita. Haleluya. Masih ingin menyenangkan hati Tuhan, amin saudara. Sebab kasih-Nya begitu besar di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita bertepuk tangan dan memuji Tuhan lebih lagi. Haleluya. Mari sama-sama dengan iman katakan kasih. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan mari sama-sama kita angkat syukur, kita katakan ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan nama-Mu, selalu menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Hey! Yeah, yeah. Mari sama-sama dengan sukacita katakan kasih yang begitu lebih kuat, lebih kuat dari kasih yang menemukanku, kasih yang menemukan. Sama-sama katakan selamatkan, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan nama-Mu, selalu menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau. Katakan ku tak berhenti, ku tak berhenti memuji meninggikan nama-Mu, selalu menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang katakan dengan iman sekali-kali ku tak berhenti, ku tak berhenti memuji meninggikan nama-Mu, selalu menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan katakan hidup yang Kau beri, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Mari sama-sama kita beri kemuliaan Tuhan kita. Tuhan kita dahsyat, amin saudara. Silakan duduk semuanya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan ini saat kita siapkan hati kita lebih lagi untuk memasuki kebenaran firman Tuhan. Sebab karena kasih-Mu Bapa kita bisa sampai hari ini Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang
Mari sama-sama kita menaikkan pujian. Katakan satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadir. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara dan katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Bapak, sebelum kami masuk ke dalam firman-Mu Tuhan, kami mau memberkati dan mengurapi anak-anak-Mu yang luar biasa di tempat ini ya Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk setiap mereka Tuhan, tanpa terkecuali Bapak, anak-anak-Mu yang sudah menjadi pilar-pilar dalam gereja ini ya Tuhan, yang menjadi masa depan bagi gereja ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kalau Kau sudah pimpin mereka ke gereja ini Tuhan, biarlah Kau urapi mereka Tuhan, supaya mereka jadi anak yang takut akan Engkau ya Bapak. Mereka menjadi kepala bukan ekor, mereka menjadi anak-anak yang excellent di dalam keluarganya, di dalam sekolahnya, dalam pergaulannya Tuhan, mereka menjadi teladan ya Bapak. Kami juga serahkan kepada mereka Tuhan, supaya mereka terus Kau sertai Tuhan di dalam kesehatan, kekuatan, kepintaran, hikmat Tuhan Yesus, supaya mereka sungguh-sungguh tidak hanya menjadi anak-anak yang pintar, tapi justru mereka jadi teladan, bahkan jadi terang, jadi garam bagi teman-temannya ya Bapak. Bahkan di rumah Tuhan, biarlah mereka juga Tuhan mendapatkan segala hal yang mereka butuhkan dari Engkau Tuhan Yesus. Berikan kepada orang tua mereka ya Bapak, hati yang penuh dengan kasih untuk bisa membawa anak-anak ini ya Bapak, menjadi anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan. Urapi setiap orang tua ya Bapak, supaya mereka juga diberikan kesabaran, kekuatan, diberikan juga segala yang dibutuhkan Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan untuk membawa mereka ya Bapak, tidak hanya menjadi anak-anak-Mu yang baik Tuhan, tapi mereka juga boleh menerima segala hal yang diperlukan supaya mereka menjadi anak-anak yang excellent di Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, sekolah mereka, pergaulan mereka, kesehatan mereka,
Keluarga mereka Tuhan Kau berkati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat beribadah sekolah minggu. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan ya. Senang lihat anak-anak itu tadi. Terima kasih. Aduh luar biasa. Shalom semuanya. Ada sukacita hari ini? Amin. Senang tuh tadi tuh ya, worshiper. Kita diingetin, kita datang hari ini ke sini karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena kita lagi dihimpit dan punya banyak masalah ya kan ya. Berapa banyak dari kita yang mengucap syukur 1 minggu ini kita tahu ya ada penyertaan tangan Tuhan ya, luar biasa sama kita. Saya Tamara Geraldine, tuan anak kota. Harus terima kasih udah balik ke sini lagi. Hari ini mau buka dengan satu kesaksian ya kan ya. Jadi telepon Bu Gem. Bagaimana, ada yang bisa dibantu Tamara? Ibu ke sana ya, terbang. Gak usah Bu, tenang, udah kering. Saya tuh kebanjiran. Ya, jadi pas yang kemarin Jakarta tuh lagi heboh-hebohnya, ya kan ya. Saya kebanjiran 2 hari berturut-turut. Jadi banjir surut. Di jalanan di kompleks tuh hampir 2 meter. Kalau di rumah sendiri tuh hampir sedada saya gitu ya. Jadi tapi saya kan, wajah saya kan orang kebanjiran paling bahagia di dunia. Jadi saya pikir waktu itu gini, kayak cerita keong mas, ibu-ibu, ya kan ya, bapak-bapak, saudara-saudaraku, kayak cerita keong mas. Banjir, kan kita ngepel ya kan ya, kita ngepel, bersih semuanya udah wangi lagi gitu kan ya, terus kita tinggal tidur. Kan keong mas gitu ya, ditinggal pergi, terus balik lagi rapi. Cuma ini versi kebalikannya. Begitu saya bangun, dia udah banjir lagi. Jadi banjir surut. Saya mengalami cerita keong mas versi kebanjiran. Nah, ke cerita waktu itu saya pikir gini, kenapa ya gitu kan? Itu kan tanggulnya itu kan roboh ya kan. Sampai saat ini juga masih roboh, belum dibangun ulang gitu. Jadi kalau ada hujan lagi ya keong mas akan beraksi kembali kayaknya gitu kan ya. Jadi saya waktu itu pikir gini, itu terjadi ya saudara, tahu nggak? Hari Minggu, persis minggu lalu. Ya, persis minggu lalu dan hari Seninnya itu saya tuh lagi benar-benar mau buka rumah itu udah kami serahkan buat Tuhan ya. Untuk pekerjaan tangan Tuhan. Hari Senin itu sebenarnya rumah itu akan diuji coba untuk terapi holistik. Jadi nggak cuma pemulihan buat jiwa, buat rohani, karena hari ini kan udah jadi rumah doa dan juga rumah konseling. Tapi mau juga jadi holistik, jasmani, jiwani dan rohani. Jadi semua udah ditata dan saya tuh pulang dari gereja. Khotbah loh. Dari pagi sampai sore coba. Dari pagi sampai sore saya khotbah, saya sharing firman. Dan rumah itu resmi mau diserahkan buat pekerjaan tangan Tuhan secara holistik, secara menyeluruh. Tapi hari itu banjir itu datang. Tapi waktu itu saya bilangin, wah dahsyat ya Tuhan tuh, Tuhan gak kasih bencana. Itu semua hasil dari kehendak bebas kita. Berkeputusan waktu itu, termasuk juga kompleks saya, daerah saya gitu ya. Makanya banjir datang. Jadi pada saat itu, saya jadi orang yang gak sempat berpikir, kok Tuhan gini ya? Kayaknya dari 1 hari bahkan 1 minggu saya udah lakukan persiapan untuk nyenengin hati Tuhan. Waktu itu saya cuma bilang berarti ada yang belum siap. Dan Tuhan pasti punya waktu dan kedaulatannya dia yang baik. Kalau saya bisa ngerti apa sih sebenarnya kehendaknya Tuhan. Nah itu khotbah hari ini. Kalau saya nggak ngerti sungguh-sungguh apa sih kehendak Tuhan bisa terjadi di dalam hidup saya mungkin kepahitan loh. Loh Tuhan, ya orang saya habis khotbah kok gitu. Saya bukannya yang hari minggunya, malam minggunya aja, saya juga pelayanan loh. Saya pelayanan tuh benar-benar di persekutuan doa. Coba bayangin, teman-teman saya itu hari Sabtu kalau nggak mereka nge-MC, kawinan, mereka di kafe. Jadi waktu itu saya bilang gitu, saya pikir saya udah di dalam track bahwa saya nyenengin hati Tuhan. Tapi kenapa itu boleh datang ya? Nah hari ini kalau saya tetap bisa gitu ya, bahkan hari itu juga saya nggak apa-apa ngepel lagi. Saya bilang sama Bu Tres, gak usah datang Bu, nggak apa-apa, it's okay, never mind. Bahasa Inggris ya Bu, come from Jaksel, oke? Okay? Saya bilang tenang aja Bu, santai gitu ya. Saya bilang kenapa? Karena saya tahu Tuhan itu nggak kasih yang buruk buat saya.
Kenapa? Karena saya udah pernah ngeliat yang lebih buruk kehidupan saya. Kehidupan saya yang dulu itu jauh lebih buruk daripada banjir. Dan ketika saya lihat hari ini kehidupan saya itu begitu istimewa di mata Tuhan. Jadi saya tahu banjir kemarin itu nggak buruk. Saya nggak bisa lihat kemarin. Nah, jadi itu khotbahnya udah selesai, kita kolektif sekarang doa berkat. Jadi khotbah itu mengerti kehendak Tuhan. Kemarin itu kan jadi kayak misteri gitu ya. Kok bisa kayak gini sih? Nggak terjelaskan gitu. Nah Tuhan itu kan sekarang gitu. Apapun yang kita lihat hari ini kita nggak bisa lihat. Jadi kayak misteri gitu. Memang kan Tuhan misteri ya. Kan dibilang Tuhan bekerja secara misterius. Bahkan kita tuh tahu sering banget dengar bahwa ini adalah misteri ilahi gitu kan ya. Saya cuma berpikir mungkin saya juga sempat jadi orang Kristen kebanyakan yang hari ini bingung gimana sih mau paham sama kemauannya Tuhan. Gimana sih kita bisa ngerti sama kehendaknya Tuhan. Kalau dibilang misteri ilahi gitu berarti kan kita nggak bisa pecahin ya. Udah misteri, misteri itu tersembunyi, ilahi pula. Jadi kayaknya kalau udah dibilang misteri ilahi itu susah banget untuk dipahami. Kehendaknya Tuhan tuh jadi sulit banget. Terus mulai deh kita berpikir bahwa hanya pendeta, hamba-hamba Tuhan gitu kan ya, yang punya suara kenabian. Nah itu aja yang bisa menyelami apa sih yang Tuhan mau atas dirinya gitu. Padahal jawabannya enggak. Jawabannya itu adalah Tuhan mengajar dalam firman bahwa semua anak-anaknya itu harus bisa ngerti kehendaknya. Karena gak ada yang sulit dari Tuhan. Saya senang banget untuk selalu ngomong kayak gini ke jemaat-jemaat. Tuhan tuh gampang. Berkat tuh gratis. Tuhan itu gampang, bukan gampangan. Berkat itu gratis, bukan gratisan. Jadi kalau hari ini hidup kita remang-remang, hidup kita kayaknya udah berantakan, itu mungkin, coba tanya. Mungkin kita menggampangkan Tuhan dan kita menggratiskan berkat. Itu. Di Roma 12 ayat 1 sampai 2. Yang namanya kehendak Tuhan itu ternyata saudara ya, itu punya definisi, punya teknik aplikasi, jadi bagaimana langkah pertamanya gitu ya. Dan yang ketiga dia punya ciri-ciri. Di Roma 12 ayat 1 sampai 2 nih dibilang, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dari ayat ini aja, ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Waktu saya itu ya mau masuk teologi, saya pikir Rasul Paulusnya adalah, dia saking pinternya, jadi tulisannya dia susah, ya kan? Saudara kalau baca kitab Roma susah gitu kayaknya ya. Padahal Rasul Paulus kalau kita ambil waktu untuk bongkar dari satu ayat ini aja, kita bisa tahu loh definisi kehendak Allah itu apa. Orang hari ini gak bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh, gak usah jauh-jauh, orang tuanya aja. Kalau kita yang pertama, kita gak ngerti apa maunya dia, jadi boro-boro kita bisa melakukannya. Allah waktu dia bilang ada kehendaknya, di Roma 12 ayat 1 sampai 2 ini kita tahu definisinya apa. Kehendak Allah itu adalah sebuah kebenaran yang Tuhan mau bukakan. Jadi kehendaknya Tuhan itu bukan misteri yang sama Tuhan disembunyikan. Tapi kehendaknya Tuhan definisinya adalah kebenaran yang dibukakan dengan cara yang tidak terselami. Nah Tuhan tuh gak menyembunyikan kehendaknya dari anak-anaknya. Roma 12 ayat 2 tuh bilang supaya kamu dapat membedakan. Berarti apa? Tuhan itu lebih dari rindu supaya saya dan juga saudara bisa mengerti apa itu kehendak Tuhan. Bisa membedakan. Membedakan mana kehendak Allah, mana yang kehendak hati kita sendiri. Hari ini kita dengan sangat mudah, selama saudara sama saya itu ke gereja, punya pujian dan penyembahan, punya kualitas doa, punya gaya hidup baca firman. Saudara sama saya dengan sangat gampang bisa membedakan mana suara Tuhan, mana suara setan, ya kan? Karena pasti
Kita bisa bedain mana yang kiri, mana yang kanan. Tapi saudara, tidak semudah itu bisa membedakan mana kehendak Tuhan dan mana kehendak kita sendiri. Ya seperti yang banjir itu tuh tadi. Saya harus bisa mengenali mana yang kehendak Tuhan, mana yang kehendak saya sendiri. Hari itu, hari Senin itu mungkin kehendak dan hampir pasti itu kehendak saya sendiri. Rumah restorasi di rumah saya itu dibuka untuk sebuah pekerjaan baik. Untuk menampung orang-orang yang hari ini berpenyakit. Datang ke rumah itu kehendak saya sendiri. Dan Tuhan punya kehendak yang lain. Kalau kita ngerti hari ini bisa membedakan mana suara iblis, mana suara Tuhan, hari ini kita nggak akan jadi orang yang kepahitan. Tuhan bilang di sini, dalam Yesaya 30 ayat 21 dibilang, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi sekali lagi definisi dari kehendak Tuhan itu bukan misteri ilahi yang disembunyikan. Kehendaknya Tuhan itu adalah sebuah kebenaran yang hari ini tetap harus dibukakan dengan cara yang tidak terselami. Nah saya cuma mikir gini ya, terselami itu kan berarti tidak kita mengerti, ya kan ya. Kalau udah gak ngerti berarti apa? Kita serahkan aja sama yang ngerti, ya kan. Musa tuh orang tuh salah satu contoh di dalam Alkitab ya. Yang saya rasa ketika dia menemukan hal ini, dia tahu dia gak bisa mikir, udah dia serahin aja sama Tuhan. Musa tuh waktu dia ketemu dengan lautan yang terpampang di depan, coba lihat saudara. Itu lebih dari banjir di rumah saya, itu enggak. Itu lebih parah lagi tuh di situ. Dan dia bawa orang. Maksud saya di rumah saya itu cuma, ya inilah, kami berberapa itu waktu itu? Kami cuma berlima ya, berempat. Biar nggak dihitung. Karena dia tenaga kerja di bawah umur yang kerjanya cuma teriak-teriak ketika air itu datang. Tapi saudara lihat ya, kayak Musa gitu. Dia bawa banyak orang, banyak banget itu bangsa Israel yang dia mesti pimpin. Dia nggak bisa mikir ketika dia lihat lautan. Di belakang itu dikejar tentara, coba saudara. Itu kalau saya jadi dia mau kayak gimana coba. Saya masih punya lantai 2. Meskipun di bawah habis semuanya. Mobil jangan ditanya, kerendam. Tapi saya masih punya lantai 2. Itu Musa coba. Dalam keadaan kayak gitu dan dia bawa orang. Musa gak membiarkan ketika dia gak bisa mikir. Ya dia gak mau mikir. Makanya ada lagunya. Kalau kau gak jalan di depan, ku tak mau berjalan. Hari ini dihimpit persoalan saudara, dikejar, dikepung, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Gak bisa mikir, ya duduk, tenang, diem. Nanti Tuhan buka jalannya, Tuhan bikin jalan. Kalau gak bisa mikir, jangan cari-cari jalan. Dililit utang hari ini, duduk, diam, jangan kepinjol. Hari ini mungkin orang bilang, udah gak bisa mikir Tuhan. Habis itu orang datang, lu kayaknya mesti dengerin gue. Siapa tahu gue dipakai sama Tuhan. Buat nasehatin lo, tuh ada pinjam uang. Saudara sama saya hari ini, kalau nggak ngerti benar kehendak Tuhan, bahwa itu adalah kebenaran yang harus dibukakan, kita terguncang sama suara-suara kiri sama kanan. Kalau saya kemarin itu bilang, iya oke, tapi ini harus tetap buka, ini pelayanan. Saya udah pel hari Minggu, saya tata lagi, hari Senin harus tetap buka, Minggu. Senin, hancur lagi gak saudara? Kenapa? Obsesi. Udah gak bisa mikir, berhenti di situ. Kehendak Tuhan tadi ada definisinya. Roma 12 tadi udah jelas tuh bilang. Roma 12 ayat 2. Supaya dapat membedakan. Yang pertama berarti bedakan dulu. Mana kehendak Tuhan, mana kehendak saya sendiri. Yang kedua saudara, ada step awalnya. Gimana itu? Langkah praktisnya ada. Bagaimana cara saya sama saudara hari ini bisa ngerti kehendak Tuhan. Ada langkah praktisnya. Mulainya dengan menyerahkan diri. Roma 12 tuh tadi bilang, bagaimana caranya hari ini kita mau jadi orang yang ngerti, bisa bedain mana suara Tuhan. Ini step awalnya. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Roma 12 ayat 1. Jadi ketika kita menyerahkan hidup kita, itu sebagai persembahan yang hidup, itulah titik awal. Saudara sama saya belajar untuk bisa ngerti kehendak Tuhan.
Nah persembahan ketika menyerahkan diri itu namanya ibadah yang sejatinya kita buat Tuhan. Dimanapun kita ditempatkan. Ibadah itu kalau di bahasa Ibrani, terjemahan pertama di dalam Alkitab itu abodah. Abodah itu artinya bekerja. Jadi dimanapun saudara sama saya hari ini, itu harus persembahkan. Bahkan ketika kita lagi nawar sayur, saudara itu adalah persembahan yang hidup. Ibadah yang sejati, serupa dan segambar dengan Kristus. Di situ kita bisa ngerti kehendak Tuhan. Itu tadi saya serius loh ngomong soal nawar sayur, ya kan? Nawar sayur hari ini, orang-orang yang hari ini menyerahkan dirinya sebagai persembahan yang hidup, dia nggak akan keluar tanpa identitasnya dia, tanpa busana istilahnya. Dia pasti pakai busana, dress code-nya kita, serupa dan segambar dengan Kristus. Orang yang hari ini menyerahkan dirinya sebagai persembahan yang hidup, dia punya dress code, dia punya baju, dan dia nggak akan keluar tanpa busana itu. Busananya itu serupa dan segambar dengan Kristus. Saudara duduk di kendaraan umum, saudara kalau tanpa busana, saudara bisa ugal-ugalan. Saudara bisa julid, ya kan, ngomongin sebelah, ntar gosip, lihat deh yang di sebelah sana. Itu orang yang keluar tanpa busana. Dan orang-orang seperti itu sampai nanti Tuhan Yesus datang menjemput di awan-awan, dia akan jadi orang yang selalu terguncangkan. Tanpa busana itu artinya tidak pakai dress code sebagai orang Kristen. Dress code orang Kristen serupa dan segambar dengan Kristus. Orang yang hari ini selalu mengenakan bajunya, dia bisa dengan cepat akhirnya ngerti mana kehendak Tuhan, mana kehendak dirinya sendiri. Jangan keluar rumah tanpa busana. Tanpa dress code kita sebagai orang percaya. Panggilan kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Kembali lagi ke nawar sayur itu tuh tadi ya ibu-ibu. Coba bayangin, ibu-ibu bukan berarti orang Kristen gak nawar sayur ya. Tawar. Beda 2000, prestasi kan ya opung? Iya, tawar. Tapi kalau kita nawar berhikmat, jangan sampai tukang sayurnya kepahitan. Kenapa? Tuhan Yesus itu turun dari surga itu bawa keselamatan, bukan bawa kepahitan. Dimanapun kalau kita ditempatkan, saya ditanya, orang Kristen gak boleh arisan? Arisan! Ibu-ibu arisan. Tapi kalau di arisan, tetap pakai busananya sebagai orang percaya, serupa dan segambar. Ketika orang bergunjing, saudara sama saya ambil waktu keluar. Lihatin bagaimana kita menerangi dan juga menggarami. Dimulai dari itu, mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan sejati, di situ kita bisa ngerti kehendak Tuhan. Yang hari ini arisan, kalau kita mau arisan gitu kan ya, dari pagi udah ke salon ngeblow. Saya lagi ngomongin diri saya sendiri nih zaman dulu. Gak ada yang salah sebenarnya. Habis itu arisan kan, ibu-ibu arisan tuh ya, bugem. Wah, habis dari arisan mereka gak langsung pulang. Nanti kesini lagi gitu kan ya. Kebiasaannya kan kayak gitu, pulangnya udah bener-bener malam. Kadang disesuaikan dulu tuh saya. Begitu suami mau pulang, ya udah saya pulang selang 5 menit lah gitu. Arisan gak ada yang salah. Menjadi salah ketika persiapan kita buat siap-siap ke salon yang 2 jam itu melebihi dari kita baca firman. Arisan menjadi salah ketika kita pulang, udah pindah ke 4 lokasi, kita pulang kecapean, marah-marah, gak sempet doa, ketiduran. Ibadah yang sejati hari ini kemanapun itu orang Kristen harus keluar. Komunitas apapun itu terangi, garami. Itu ibadah yang sejati. Tapi akan menjadi sia-sia kalau kita keluar ke sana mau menerangi, mau menggarami, tapi kita lupa keluar rumah tanpa busana menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Gitu ya. Jadi persembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Kehendak Tuhan bukan hanya soal keputusan besar. Libatin Tuhan saudara. Hari ini kalau kita mau tanya mana ya kehendak Tuhan, kita tuh cenderung ya menempatkan Tuhan tuh hanya di hal-hal yang kesannya epic banget gitu ya. Epic tuh besar gitu. Anak mau menikah, bener gak ya nih calon mantu ya, kok kayaknya gini banget loh boy gitu kan. Berdoa itu sampai puasa. Habis itu apa? Mau pindah kerja, mau jual rumah. Itu kelihatannya hal-hal yang kayak gitu, waduh bertekun dalam doa. Padahal saudara hari ini
Di hal-hal kecil aja, itu Tuhan tuh harus dilibatkan. Tanya. Jadi kemarin menurut saya banjir itu tuh bukan hal besar buat saya. Mungkin besar ya bencananya, tapi akhirnya menjadi kecil ketika saya tahu Tuhan tuh besar. Sehingga apa? Ini masalah kecil. Itu semua udah ngambang, Saudara. Sofa ya itu ya. Semuanya itu ya namanya segini ya. Jadi Saudara, waktu saya lihat itu tidak lagi menjadi besar ketika apa? Ketika saya sudah melibatkan Tuhan, ini mau diapain ya? Kulihat sudah ngambang semuanya. Itu tidak lagi menjadi besar, menjadi hal yang kecil. Kenapa? Karena Tuhan dilibatin di hal yang sehari-hari sifatnya. Terbiasa. Saya kalau ada orang, kalau bugem mah udah biasa ya. Bugem ini kan sayangnya luar biasa sama saya. Jadi kalau bugem misalnya ngirimin gitu, sate babi gitu. Ya kan ya, masakan sendiri, pepes. Saya kalau dikirimin babi, nanti saya telepon. Oke Bu, terima kasih, puji Tuhan. Udah terima babinya, masak pepesnya kapan gitu. Nah, anak kurang asem kayak begitu sudah dikasih minta nambah. Kalau bugem ngirim, saya, ya bugem kan sayang sama saya. Saya bilang makasih ya Tuhan. Tapi saya kalau dikirimin orang yang tidak terlalu saya kenal pagi-pagi, misalnya saya dikirimin sekotak kue nastar, itu aja saya nanya sama Tuhan. Kenapa ya? Apa yang aku lakukan yang begitu menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan menempatkan belas kasih sama orang ini ngirim nastar. Mama saya aja nggak ngirimin nastar, tapi Tuhan tempatkan itu. Mengerti kehendak Tuhan itu melibatkan dia di hal-hal yang mungkin sepele. Kenapa hari ini saya begini Tuhan? Terus diproses. 2015 baru saya menyerahkan. Oke lah, Tuhan maunya apa? Saya nurut aja. Hari ini saya tahu. Jadi hari ini putuskan untuk mau tanpa tahu. Nanti pasti tahu. Jadi itu yang kedua. Nah, ada ketika kita melakukan itu Saudara, itu pasti ada, kita minum obat, itu kan pasti ada side effect ya kan ya. Ada efek samping. Setiap pekerjaan itu hubungan sebab akibat. Sebab kita melakukan ini, akibatnya akan terjadi sesuatu. Nah ketika saya sama Saudara menyerahkan hidup kita sebagai persembahan, ini ada yang terjadi Saudara. Apa yang terjadi ketika kita menyerahkan hidup kita sebagai ibadah kita yang sejati, abodah, akan terjadi pembaruan budi. Nah ini pembaruan budi, itulah yang akhirnya menghasilkan kepekaan kita sama kehendak Tuhan. Jadi ketika kemarin saya bilang kok gampang banget ya nerima banjir ini. Gitu. Saya sampai banyak orang ngirim ini, nanya bisa bantu apa. Saya sampai nanya gini, apa sebenarnya yang mesti dibantu? Beda banget gitu. Waktu ngepel gitu ya, waktu ngepel di rumah saya itu lantai dasarnya itu sekitar hampir 600 meter. 600 meter persegi. Kalau bangunannya dia itu sampai 880, lebih dari 880. Nah itu di bawah. Itu cukup luas. Jadi waktu ngepel itu aja saya nggak ngerasa bahwa itu hal yang terlalu menyedihkan dan memberatkan 2 kali. Nah itu kenapa ya? Saya juga bingung. Tapi hari ini saya ngerti, itu kalau bukan Tuhan, itu juga mungkin berat. Dan karena saking saya melakukannya dengan sukacita, saya juga banyak dihakimin oleh netizen. Karena kan saya upload di Instagram bilang, gak mau ucap syukur katanya gitu. Gak berempati dengan yang lain. Gara-gara saya ngepel pakai bulu mata, Saudara. Padahal saya bilang, kalau ditanya, khotbah ibu pakai bulu mata rangkap 3. Ya iyalah orang saya ngepel aja pakai bulu mata. Dulu saya mau siaran bola jam 2 pagi. Saudara tahu gak siaran bola itu buat siapa? Bukan cuma buat penikmat bola. Buat penjudi sama bandar. Itu aja saya pasang bulu mata. Masa saya khotbah gak pakai bulu mata? Jam 2 pagi aja pakai saya bilang. Tapi kan gak semua orang bisa ngelihat itu. Nah saya juga tenang aja mau dihakimin. Emang Musa juga semua seneng sama dia. Ada juga yang julid. Kesian deh 40 tahun muter udah tua gak masuk ke tanah perjanjian. Tour guide. Bisa kan dikatain biasa aja tuh Musa. Jadi saya juga biasa aja. Yang penting benar-benar kita sukacita. Sukacita itu dari mana? Karena peka. Pasti Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar dari hari Senin ini. Sehingga apa?
Hari kedua suami saya yang tercinta ini malah sakit, saudara. Dia benar-benar, memang dia udah sakit dari yang kemarin ya, jadi dia benar-benar drop. Paul tuh, apa dia benar-benar gak bisa bangun. Saya cuma mikir gini, ya udahlah, kalau itu nggak diberesin dipel, sempat berkerak, itu bau, saudara. Jadi saya pagi-pagi dengan atau tanpa Paul, hari itu kami bukan satu, kami kembali jadi dua, saudara. Apa yang sudah dipersatukan sama Butres, dia di lantai atas, saya di bawah. Kita ngepel, saya ngepel, nggak apa-apa, harus ngepel sendiri. Saudara tahu nggak tiba-tiba, anak saya yang kedua tuh si Kay turun, Nang, saya nggak tahu ini berita baik atau enggak katanya gitu. Apa? Aku salah lihat jadwal. Hah? Salah lihat jadwal. Kenapa? Iya, harusnya kan hari ini aku ujian. Ternyata besok. Hah? Jadi? Gitu. Jadi hari ini aku gak kemana-mana. Dia bilang, kami tetap kan berdua. Walaupun dia sakit. Langsung kita nyanyi. Bila saudara seiman. Hidup dalam persatuan. Kami nyanyi gitu. Ada sukacita di situ. Saudara seiman. Ngepel bareng. Tuhan kirim. Nah itu kepekaan-kepekaan itu tuh akhirnya memberikan juga penghiburan sejati. Kami tuh ngepel bisa sampai ketawa gitu waktu itu. Kok bisa ya Tuhan atur gitu. Tuhan atur dengan sedemikian indahnya gitu. Tuhan tuh rawat saya gitu. Jadi pikiran yang dibaharui oleh firman itu bisa memilah suaranya Tuhan itu di tengah banyaknya suara-suara dunia. Hari itu banyak banget tuh suara. Lu mesti dengerin gue, siapa tahu lu mesti dengerin I, siapa tahu. Hari ini orang yang bisa membedakan mana suara Tuhan, mana suaranya dia sendiri. Itu bisa bilang loh sama orang, iya tapi sayangnya bukan. Jadi ada pembaruan. Nah yang berikutnya, yang namanya mengenal kehendak Tuhan itu punya ciri-ciri. Nah ciri-ciri kehendak Tuhan di Roma 12 tadi dibilang Roma 12 ayat 2. Kehendak Tuhan itu adalah apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Baik itu mungkin gak selalu nyaman. Ya iyalah, tapi apa? Dia membentuk karakter. Dan itu tuh membawa damai. Nah soal membentuk karakter saudara, kita bisa bikin karakter itu. Hari ini kalau saudara mau tangkap ini ya, yang dinamakan karakter itu saudara sama saya bisa bikin sendiri. Kita punya kekuasaan untuk bisa bikin karakter. Saudara coba ya, karakter itu terjadi itu dari sesuatu yang kita pikirin, itu pasti jadi tindakan kita. Ya kan, coba saudara pikirin somai hari ini. Nih, dari jam 9 sampai jam 11, pikirin somai aja. Somai. Saudara pikirin somai, pikirin somai, sampai jam 11, setengah 12. Kebanyakan jam 12 mungkin akan cari somai, beli somai. Apa yang kita pikirin itu bisa jadi tindakan. Yang kita pikirkan akan jadi tindakan. Tindakan yang kita lakukan itu akan jadi kebiasaan. Kebiasaan yang kita pertahankan itu jadi karakter. Jadi sekali lagi itu ya, pikiran akan jadi tindakan. Tindakan yang kita lakukan berulang-ulang itu akan jadi kebiasaan. Kebiasaan yang kita pertahankan itu karakter. Maka Tuhan bilang selalu pikir di sini kepala bukan ekor. Jadi saya juga mau kesaksian. Saya bilang sama anak saya yang ketiga tuh, Fevel itu kan dari gemuk. Akhirnya dia kurus ya kan ya. Tapi di sininya dia masih merasa bahwa itu dia gemuk. Sehingga kadang-kadang dia suka kurang cepat gitu jalannya. Jadi saudara saya udah bilang, Fevel ketika kamu bangun, kamu pikirin aja kamu kepala. Saudara tahu gak apa yang terjadi? Anak itu mulai cepat. Oh dia jalan di mall. Dia sekarang itu udah punya keinginan untuk gak mau jalan lagi di belakang. Jadi apa yang kita pikirin ada pikirin yang baik. Kenapa? Karena itu akan jadi tindakan yang baik. Tindakan yang baik pertahankan, ulangin saudara. Kenapa? Karena akan jadi kebiasaan yang baik. Dan itu akan jadi karakter untuk saudara sama saya punya. Baik mungkin gak selalu nyaman. Tapi dia membentuk karakter membawa damai. Saudara gak usah kepahitan kalau hari ini baik. Habis itu gak dipuji orang malah diejek-ejek. Ya kan ya ke gereja mulu, baca Alkitab mulu gitu kan ya. Giliran itu ibu aneh banget kalau tiap arisan begitu orang mulai bergunjing dia pulang, dasar gitu. Gak apa-apa, terusin. Di kantor juga gitu, mulai ada bisikan kiri dan kanan, bapak itu aneh banget, gak ikut sama arus kebanyakan. Biarin aja saudara, jadi terang jadi garam. Netizen itu ada di segala perjanjian.
Jadi hari ini kalau diajakin orang, gak usah baper. Diomongin orang, gak usah baper. Gak usah, apa itu namanya, sakit hati. Yang julid, Opung tahu julid? Gak tahu ya Pung, julid itu parbada Pung. Kerjaannya cari gara-gara. Itu ada di segala perjanjian. Opung mau bukti di mana? Perjanjian lama ada, perjanjian baru ada. Zaman now lebih ada lagi. Nuh, emang gak ada yang julid tuh, dia bangun bahtera. Sama kan kayak kita hari ini mau mengenal kehendak Tuhan, itu kayak bangun bahtera bersama dengan Tuhan. Nurut gitu. Itu Nuh waktu bangun, itu lama banget bikin kapalnya. Nurut gak dia? Tahu gak dia mau ada apa? Enggak, tapi dia mau aja. Itu yang tadi dibilang Yohanes. Mau dulu, taunya nanti. Nuh itu waktu dia bangun lama, itu masalah budget loh. Panjangnya mesti segini, tingginya mesti segini, lebar mesti segini. Coba lihat, kan lama dia bangunnya. Harus persis. Emang Nuh tahu? Enggak, tapi dia mau. Hari ini mau bangun apapun itu, mau aja tanpa harus tahu. Netizen ada di segala perjanjian. Itu Nuh juga dulu diajakin orang pasti. Nuh itu waktu bangun lama, kering kerontang, mendung juga enggak, boro-boro banjir kayak di kompleks saya. Enggak. Itu yang lewat di belakang kan mungkin banyak ya Bu, ya kan? Ih, dasar orang stres, kering-kering kayak gini kemarau, dia bikin kapal segede gitu, dasar kena mental, dasar bipolar, bisa nggak? Katain. Hari ini juga kita gitu dikatain, gak apa-apa. Giliran orang bergunjing, saudara pulang. Tuh ibu aneh banget, setiap kali bergunjing dia pulang, tapi saudara tetap di situ. Itu Nabi Nuh dan Nuh, Musa ada di zaman now. Orang-orang yang dia mau aja tanpa harus tahu. Berkenan itu sesuai dengan hati dan nilai-nilainya Tuhan. Firman itu bilang, kalau kita tuh mengasihi Tuhan, kita nurut sama Tuhan, Tuhan bilang, minta apa aja yang kamu mau, coba. Itu waktu saya itu ya baca ayat itu, wah dahsyat. Yang kami mau loh, bukan yang kita butuh, yang kita mau. Tapi kalau hari ini yang kita mau, itu kok Tuhan gak kasih. Padahal kita kayaknya udah nurut. Saudara, hari ini orang yang benar-benar nurut, kehendaknya dia pasti sama dengan kehendak Tuhan. Jadi waktu Tuhan bilang apa yang dia mau, kita punya kemauan, itu pasti sama kehendak Tuhan. Kalau hari ini tidak terjadi, tanya lagi, mungkin itu kehendak kita sendiri. Sempurna itu sekali lagi, rencananya Tuhan itu gak ada yang gagal. Nah, saudara, saya masih punya 15 slide lagi. Mukanya udah panik nih Bugem. Ini yang terakhir, khotbah harus landing. Dulu saya wah, pertama masuk gereja, saya suka bingung gitu. Kalau hamba Tuhan bilang, saudara, kalau mau hidup baru, minta sama Tuhan, hati baru. Saya bingung tuh kalau dibilang, gimana caranya minta hati baru? Pasti ada aplikasi praktisnya ya setiap hari di rumah gitu tuh ngapain. Itu tadi yang saya bilang, orang yang hari ini mau tahu kehendak Tuhan, yang pertama dia harus serahkan hidupnya sebagai persembahan yang sejati. Gimana caranya? Jangan keluar tanpa busana yang tadi saya bilang. Serupa dan segambar dengan Kristus. Bahkan ketika nawar sayur sekalipun, jangan keluar tanpa busana. Orang percaya serupa dan segambar dengan Kristus. Bangun tidur, nah ini nih, kalau mengerti kehendak Tuhan, ini saya bisa ngomong gini karena saya berusaha dengan ini. Ini yang saya lakukan juga gitu ya. Bangun hidup doa yang konsisten. Doa itu kan komunikasi, mengenal kehendak Tuhan. Kalau kita nggak lebih dulu mengenal siapa Tuhan kita, itu namanya adalah ngadi-ngadi atau ngada-ngada. Bangun hidup doa yang konsisten. Doa itu adalah komunikasi. Hari ini saya nggak bisa bilang bahwa saya tuh punya hubungan, saya kenal sama Butres, boro-boro saya tahu kehendaknya Butres, kalau saya nggak kenal sama Butres. Nah boro-boro saya kenal sama Butres, kalau saya nggak pernah ngobrol sama Butres. Itu berarti saya kayak dulu SKSD ya kan palapa. Sok kenal, sok dekat padahal nggak tahu apa-apa. Itu nama satelit kita dulu. Mau tahu kehendak Allah berarti harus tahu Allah. Mau tahu Allah berarti punya hubungan komunikasi yang baik. Suka japrian. Hari ini kalau kita bangun tidur gitu ya, gak tahu ada seberapa banyak dari kita yang lebih ngecek WhatsApp duluan daripada tanya sama Tuhan, WhatsApp Tuhan, apa kabar Tuhan, gimana Tuhan? Bangun hidup doa yang konsisten. Nah doa itu juga dua arah,
Jangan kita ngomong mulu. Ada kalanya ketika doa, kita diam, biarin Tuhan yang ngomong. Tuhan kok nggak jawab-jawab sih doanya? Tuhan juga bilang ini, dari tadi situ ngomong mulu. Minta ini Tuhan, minta itu Tuhan. Aku tahu Engkau Allah yang bekerja. Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan umatnya ya Tuhan. Engkau Allah yang membela. Engkau tidak akan mempermalukan aku. Coba saudara, ngomong mulu gitu panjang. Doa itu dua arah. Waktu kita ngomong, ya ambil waktu juga untuk duduk diam. Biar Tuhan yang ngomong. Bukan hanya mohon, bukan hanya ngomong, tapi juga diam. You listen, oke? Terus baca dan renungkan firman Tuhan setiap hari. Baca saudara, baca firman Tuhan. Udah gak mungkin menaklukkan zaman now tanpa Tuhan dan Alkitab. Saya gak tahu di gereja mungkin bisa kita lakukan itu ya. Ayo baca Alkitab setiap hari secara grup gitu. Saling menguatkan, satu hari 2 pasal. Saya itu memaksakan diri saya tuh untuk baca firman 1 hari 2 pasal. Setiap hari ngerti gak ngerti saya baca. Saya mulai dari kitab Yohanes, biarin aja. Dengan gitu saudara, kita itu bisa ngerti mana yang suara Tuhan. Firman itu adalah suara Tuhan. Orang yang hari ini membaca firman, baca Alkitab, dia bisa dengar suara Tuhan. Percayalah saudara. Baca, ngerti gak ngerti, baca aja pokoknya. Itu kayak kalau dibilang, Bu, tapi Alkitab susah banget. Emang ya iya, ini kan isi hati Tuhan. Kayak diary saudara. Ya kan, ingat saudara, dulu aja saya punya diary, itu susah banget. Saya kalau nulis ya kan ya, bukan bersayap lagi, berkelok-kelok. Udah gitu siapa yang punya diary zaman dulu? Digembok lagi, ya enggak? Kayak rame aja tuh dulu. Alkitab itu isi hatinya Tuhan. Tapi Alkitab itu juga satu-satunya buku di dunia yang kerjanya 2 arah. Saudara sama saya buka, saudara sama saya baca, itu nanti ada pertolongan dari atas. Tuhan yang akan menghidupkannya buat saya dan ke saudara. Tapi lakukan bagian naturalnya, buka. Baca, bagaimana memahaminya, nanti itu Tuhan yang kerja. Bagaimana Tuhan mau kerja, kalau saudara sama saya nggak lakukan bagian natural kita. Hari ini kalau ditanya, kapan waktu terbaik untuk baca Alkitab? Ketika saya sama saudara, malas banget baca Alkitab, bacalah. Kapan waktu terbaik untuk berdoa? Ketika saya sama saudara, malas banget untuk berdoa, berdoalah. Dulu kalau orang yang hari ini kita bisa check up, gak usah semua ke Ibu Gembala. Kita bisa check up nanti malam. Seberapa sakit rohani kita, jiwa kita. Itu dari bagaimana keinginan kita untuk baca firman. Karena ini makanannya. Orang yang hari ini gak mau baca firman, itu orang yang kehilangan nafsu makan, itu orang yang sangat sakit. Kita kalau sakit gak nafsu makan kan? Tapi kalau kita lagi sehat bisa nambah kan? Alkitab juga kayak gitu. Hari ini kita bisa cek seberapa sakit kita. Nah kalau sakit banget saudara, ingat gak? Saya dulu kalau misalnya ada yang masuk rumah sakit, suami kayak mau anak, saya udah gemes banget gitu. Makan nggak gitu. Ya kan ya ibu-ibu ya kan, kalau misalnya ada keluarga kita ya kan, makan gitu. Gak bisa, gak nafsu, gak enak, mulutnya pahit. Makan aja, paksain biar obatnya bisa masuk. Ya enggak? Hari ini males banget baca Alkitab, itulah sesakit itu kita. Paksain aja biar obatnya bisa masuk. Saudara ya. Alkitab tuh saya coba mikir gitu, kalau itu diary-nya kita gitu kan, kita nggak ngerti. Tapi kalau saya punya diary dibawa-bawa sama anak-anak saya tuh, dibawa setiap hari saya lihat dia di pojokan, dia buka gitu kan, dia nggak ngerti. Besok dia datang lagi ke situ di pojokan, saya kan jatuh hati. Saya akan duduk di sebelah dia, saya tanya, People, mana yang kamu nggak ngerti? Sini, Inang terangin, Inang bacain. Alkitab juga gitu, saudara buka aja ngerti nggak ngerti. Nanti Tuhan seperti Bapa yang sayang sama anaknya, dia duduk di samping saudara dan dia bacakan buat saudara, mana yang gak ngerti. Sini aku yang bacain, sini yang aku jelasin, sini aku yang hidupin. Bagian kita tinggal membukanya. Yang ketiga, jauhi pola pikiran dunia yang bertentangan dengan Kristus. Dunia itu akan selalu kontradiktif dengan Kristus. Dunia hari ini mungkin bilang, don't use broken items. Jangan gunakan barang-barang pecah, ya kan ya? Saudara, kalau Tuhan kita itu dia bertolak belakang. Tuhan selalu punya hobi memperbaiki barang-barang rusak. Hari ini orang yang menyerahkan, yang ngerti kehendak Allah, dia tahu rongsokan dia hari ini itu diperlukan sama Tuhan kalau diserahkan sebagai persembahan yang sejati. Tuhan tidak terlalu tertarik dengan apa yang menempel dengan kita hari ini. Prestasi, nama baik.
Tuhan tidak terlalu tertarik apa. Tuhan tertarik sekali dengan kita, orang-orang yang diciptakan sama Tuhan. Tuhan bergirang dengan apapun yang kita punya hari ini, termasuk juga dengan rongsokan, pecah belahnya saudara sama saya hari ini. Hari ini saya bisa ada di sini. Saudara itu kan terpukau dengan kehidupan saya yang berantakan kemarin, bukan? Tuhan perlu itu dari rongsokan kita hari ini, dari pecah belah kita hari ini. Waktu dunia bilang, you break, you buy. Jangan gunakan barang yang rusak. Don't use broken items. Tuhan bilang, aku adalah Allah yang hobinya memperbaiki barang rusak. Tapi ketika kita bilang kita persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, itu berarti kita mengaku ini saya yang rusak Tuhan. Lawat saya. Kalau hari ini kita masih bilang dia yang salah Tuhan, karena dia saya jadi begini, Tuhan akan lawat mereka duluan loh. Karena mereka yang kita bilang rusak, terus saudara saya kepahitan lagi. Kok dia duluan sih Tuhan? Hari ini serahin aja, aku yang rusak Tuhan. It's me, fix me Lord. Benahin saya Tuhan. Jadi jauhi pola pikir dunia yang bertentangan dengan Kristus. Yang keempat, bergaul dengan komunitas yang membangun iman. Seperti gereja tertanam, saudara. Supaya ada konfirmasinya. Saya senang banget bilang bahwa orang yang hari ini mau ngerti kehendak Tuhan, dia tuh punya 3 pilar. Ini saya gak ngomong orang Batak juga ada 3 pilar ya. Dalihana Tolu namanya gitu kan ya. Tapi kalau orang percaya, dia juga punya 3 pilar. Saya mau cari contoh tapi, ini. Nanti lihat ya, ini kayak standing drum ini coba. Itu ada 3 pilar. Harus, ini juga. Ya, 3. Oke, ada Holy Spirit. Orang hari ini yang percaya dan selalu pakai dress code tidak keluar tanpa busana. Dia itu punya Holy Spirit, Roh Kudus yang bekerja bebas, dibebaskan di dalam sini. Dan itu yang membangkitkan, dibebaskan, dibangkitkan itu. Itu yang pertama Holy Spirit. Yang kedua apa? Holy Scripture. Baca firman yang tadi dibilang. Jadi kita melatih pendengaran kita sama Tuhan. Holy Scripture. Holy Spirit. Dan yang ketiga Holy Community. Persekutuan yang kudus seperti ini. Nah saudara kalau misalnya lihat ya. Di sini ya. Dia lantai 3. Kalau saudara hilangin satu aja. Mungkin dia masih bisa berdiri loh. Mungkin. Kalau misalnya ada yang bilang masih bisa berdiri. Mungkin dengan 2 dia bisa berdiri. Tapi kalau ada orang lewat ngasih angin sedikit aja dia roboh. Terus saudara mesti bilang oke, gak usah baca Alkitab ya kan, cukup dengan tuntunan Roh Kudus dan tertanam di gereja. Ada yang lewat coel sedikit itu runtuh loh saudara. Jadi 3 itu memang harus perlu. Tuhan bilang bergaul dengan komunitas yang membangun iman. Arisan boleh, tapi kalau banyakkan arisan daripada komunitas yang ini, saudara nggak bisa bawain terang dan garamnya ke arisan yang harusnya diterangin dan juga digaramin. Dan yang terakhir, belajar menaati Tuhan dalam hal kecil. Karena disitulah dia melatih kita. Serahkan semuanya saudara. Di hal-hal kecil, akhirnya yang besar pun jadi seolah-olah kecil. Seperti banjir kemarin, buat saya itu jadi terlalu kecil. Karena saya cuma punya pertanyaan, kenapa enggak hari ini ya Tuhan? Coba bayangin, hanya untuk, kalau saya lihat hari kemarin saudara ya, itu saya mikir gini, ini kayak Yunus loh. Yunus itu waktu diproses sama Tuhan coba bilang, Tuhan tuh sampai ada pohon jarak, ada ikan besar, coba bayangin, hanya untuk ngajarin Yunus coba. Nah saya kemarin hanya untuk ngajarin saya, bukan hari ini, bukan Senin yang ini. Tuhan izinkan loh, itu yang bikin tanggul kenapa harus roboh hari itu. Coba bayangin, alam semesta itu digunakan oleh Tuhan untuk apa? Untuk membentuk saya hari itu, untuk nurut. Kenapa bukan hari Senin ya? Akhirnya saya ngelihat hidup saya itu epic dan grande banget ya. Hanya untuk ngajarin hal kecil kayak gitu. Tuhan gunakan alam semesta. Sama seperti dia menggunakan alam semesta untuk ngajarin Musa, Yunus, dan Nabi Nuh. Berarti apa? Saya juga anak perempuan yang gak kalah sama nabi-nabi dan rasul-rasul di segala perjanjian. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Periksa saudara, hari ini Tuhan izinkan bahkan alam semesta. Orang-orang penting untuk membentuk saya dan juga saudara hari ini. Masalahnya kita aja yang gak ngerti dan kita gak bisa lihat. Ya penutupnya, ini saya mau kasih, ini ada seorang wanita namanya Susan Wesley. Saudara pernah dengar gak nama John Wesley ini? Ini pendiri gerakan metodis. Jadi Ibu Susan ini punya 19 anak. Ini ibu yang sangat sederhana.
Dan John Wesley ini juga bukan anak pertama, saudara ya. Jadi anaknya banyak, 19. Dia ibu rumah tangga biasa. Coba lihat saudara ya, waktu dia punya kekacauan di rumah tangga. Apa yang dia lakukan? Dia ambil waktu. Dia selalu punya waktu untuk berdoa. Menyendiri sama Tuhan. Gitu ya. Dia bawa perkaranya sama Tuhan. Jadi dia punya kebiasaan unik. Dia kalau nggak mau diganggu ya saudara. Ini saking sederhananya si perempuan ini gitu ya. Dia pakai celemeknya dia tutup aja. Sampai anak-anaknya itu ngerti. Tanpa dia ngomong, anak-anaknya ngerti. Kalau dia lagi tutup celemek, berarti dia itu lagi berdoa. Dia lagi berdoa sama Tuhan. Jangan ganggu ibu sedang berdoa. Jadi ketika dia nangis pun mungkin ya, dia bawa perkara ibu Tuhan, anak-anaknya gak boleh lihat. Tapi anak-anaknya tahu, di balik celemek itu pasti dia menangis. Dan apa yang terjadi? Dari hidup yang sederhana, taat, itu lahir John Wesley. Dan itu lahir kebangunan rohani yang mengubah dunia. Hari ini sesederhana apapun, itu bawa sama Tuhan. Gak dilihat, Tuhan lihat apa yang terjadi, gerakan masif terjadi dari rumah saudara dan dari rumah saya. Ya. Saya mau ajak ini mengenal Tuhan. Saya mau recap semuanya ya. Mengenal kehendak Tuhan itu dimulai dengan mengenal Allah. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi kehendakmu. Saudara tahu lagu ini gak? Saya mau ninggalin lagu. Setiap kali saya khotbah, saya akan ninggalin lagu untuk jemaat-jemaat. Supaya apa? Lagu itu, dulu waktu saya jadi gadis kafe, kerjaannya nongkrongnya di kafe, ya kan? Tuh, kalau keyboardis baru jreng, saya udah tahu itu lagu siapa. Glenn Fredly gitu. Lebih parah lagi, saya bukan cuma ingat sama lagunya, tapi saya ingat saya lagi pacaran sama siapa. Mana aja dibawa sama pacar itu. Jadi saya kokot saya mau tinggalin lagu-lagu supaya apa? Saudara besok kalau denger lagu ini, saudara ingat lah paling enggak. Oh itu kemarin si Tamara dia cerita begini. Saya mau tinggalin lagu ini. Ya, saudara ingat tentang mengenal kehendak Allah itu ini. Pertama kenal Tuhannya, bangun hubungan. Habis itu jangan keluar tanpa busana. Kasih jadi persembahan sejati. Dan boleh ya kita nyanyi itu ya. Kasih jadi persembahan yang sejati. Gimana kita menyerahkan diri jadi persembahan sejati buat Tuhan. Baca firman, punya kualitas doa, punya pujian penyembahan. Ada 3 pilar yang mesti kita miliki di dalam rumah kita ini. Kita tertanam. Ada tuntunan dari Roh Kudus, Holy Spirit, Holy Scripture, dan Holy Community. Pastiin itu aja. Keluar dengan menjadi serupa dan segama dengan Kristus. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Nyanyiin saudara, bilang sama Tuhan, pengen banget ingin mengenal. Kasih tahu sama Tuhan, gak ada yang kita pengen kenal selain Tuhan. Dari semua yang ku kenal, makin dalam, lebih dalam, sangat dalam sama Tuhan. Kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Saya mau berdoa ya buat kita yang ada di sini ya. Sambil kita nyanyiin aja terus. Kami mau punya pengenalan yang makin dalam sama Tuhan. Nyanyiin aja di dalam hati. Kita mau jadi orang yang hari ini mau tanpa harus tahu. Karena kami tahu besok kami bisa tahu. Hari ini kami mau serahin buat yang hari ini datang dalam keadaan berpenyakit, berpersoalan, gak ada solusi. Jadilah Musa. Ketika kamu terhimpit persoalan, jadilah Musa. Gak bisa mikir, diam di situ. Musa gak diajak nyari jalan, Musa diam di situ. Kita diam di situ, Tuhan buka jalan, Tuhan bikin jalan. Yang hari ini gak ngerti, disuruh sama Tuhan untuk berproses, diam di situ. Jadilah Nuh. Jadilah Nuh yang dengar-dengaran. Ketika tanda-tanda itu gak sesuai dengan harapan, jadilah Nuh. Tidak terguncangkan dengan apa yang dibilang di kiri dan juga di kanan. Bangun bahteramu sama Tuhan.
ini datang dalam keadaan tidak punya solusi, tangkap ini saudara. Tuhan itu sudah lebih dari rindu untuk memberikan jalan keluar. Masalahnya adalah kepekaanmu. Masalahnya hari ini kau tidak bisa membedakan mana yang menjadi kehendakmu dan juga kehendak Tuhan. Hari ini yang datang ke sini dalam keadaan mempertanyakan Tuhan, kenapa Tuhan gak lawan saya? Tangkap ini saudara, lepaskan pengampunan. It's me Lord, ini saya yang rusak Tuhan, bukan mereka. Saya begini Tuhan, lawan saya Tuhan, lawan saya duluan. Saya barang rusaknya. Dan aku tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang hobinya memperbaiki barang rusak. Fix me Lord. Saudara, mas saya hari ini mau mengubah suasana. Saudara hari ini mau mengubah atmosfer. Saudara lepaskan pengampunan. Saudara perbaiki diri saudara. Hari ini saudara berterima suasana yang berbeda dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau bekerja. Kami percaya Tuhan setelah kami bisa lihat Tuhan ada di hal-hal sepele di dalam rumah tangga kami. Setelah kami bisa lihat bahwa Tuhan itu bekerja di hal-hal sepele dalam keluarga kami. Jadi kami lebih dari percaya bahwa Tuhan sudah ada di depan berperang untuk perkara kami yang jauh lebih besar. Di dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, semua diberkati. Amin. Sangat luar biasa. Dan kini saat kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan. Dan saya undang petugas kolektor untuk maju ke depan. Dan sebelum persembahan diadarkan, mari sama-sama kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami kasihi, Bapa terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kita semua, Bapa. Dan sementara kami ingin mengembalikan atas segala berkat yang telah Engkau berikan melalui persembahan Tuhan. Dan semoga persembahan ini Tuhan bisa berguna untuk melayani Engkau lebih lagi dan untuk memuliakan nama Engkau, Bapa. Yang siap memberikan persembahan, mari sama-sama kita katakan amin. Ya Bapa, dalam kerinduan memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita mengangkat pujian ini, katakan ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa dalam kerinduan memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut
hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Shalom, kita dengarkan Warta Tengah Minggu 13 Juli 2025. Ibadah wanita Selasa 15 Juli 2025 pukul 5 sore, pembicara Ibu Lim Caidah, pujian Ibu Purnama Sihaan dilanjutkan dengan doa malam. Ibadah Rabu Ceria diliburkan dan dimulai kembali tahun ajaran baru bulan Juli 2025. Kita dengarkan Warta Minggu 20 Juli 2025. Bicara PDP Juliwati Cahyadi, doa syafaat Ibu Lim Caidah, kolektan Ibu Tati Harawati dan Nusrawati Silitonga, penerima tamu Media Musa Herlambang STH, Multimedia Saudari Desi. Yang berulang tahun di bulan Juli adalah Pendeta J. Wahana STH 2 Juli, PDP Juliwati Cahyadi 11 Juli, Ibu Nur Indah Widasuti 16 Juli. Sekian Warta pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy Sunday. God bless. Kita akan naikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan Yesus baik buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat segala rahmat anugerah-Mu dalam setiap langkah kami Tuhan. Begitu Engkau Tuhan menyertai kami hingga saat ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada oleh karena anugerah Tuhan semata. Kami bersyukur Tuhan lewat kejadian yang telah kami lewati. Bahwasanya Engkau sungguh baik Tuhan buat kami Tuhan. Ajar kami mensyukuri apapun bentuknya Tuhan. Ketika kami mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Ketika kami menjalani firman-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Biarlah masalah kehidupan kami, apapun bentuknya Tuhan. Kami boleh melewati bersama dengan Tuhan. Biarlah kami melihat karya-karya Allah yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan kami boleh menerima berkat firman melalui hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk hamba-Mu Tuhan saat ini. Kau memberkati kehidupan Bu Tamara Tuhan. Kau memberkati Pak Paul Tuhan dimanapun beliau berada. Tuhan memberkati Tuhan Yesus keluarga ini. Biar keluarga ini boleh menjadi berkat buat orang lain Tuhan. Keluarga ini menjadi teladan Tuhan Yesus buat keluarga-keluarga yang lain Tuhan. Biar nama-Mu terus dimuliakan Tuhan. Biar kasih setia-Mu terus Tuhan Yesus dimanapun beliau melangkah Tuhan. Biar kasih setia Tuhan, pengajaran Allah yang murni, berkat-berkat Allah yang sesungguhnya boleh mengalir Tuhan. Buat daripada hamba-hamba Tuhan-Mu ini Tuhan, terima kasih Bapa. Kau pakai segala keluar masuknya Tuhan. Kau pakai Tuhan segala lumbung-lumbungnya Tuhan. Kau cukupkan Tuhan hingga berkelimpahan. Biar nama-Mu Tuhan terus dimuliakan sampai selama-lamanya. Kami berdoa buat gembala sidang kami Tuhan. Dan Kau tuntun terus Tuhan Yesus. Mari Kau pakai beliau lebih heran, lebih kuat, luar biasa di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya, kami tahu ada rencana Tuhan yang baik untuk gembala sidang kami. Tuhan berkati dan Tuhan terus memberkati. Keluarga besarnya Tuhan berkati, untuk anak-anaknya, untuk mantunya, untuk cucunya Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya Tuhan, kami belum melihat apa-apa, tapi kami percaya Tuhan karena iman kami kepadamu Tuhan Yesus. Imannya sesungguhnya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga di tempat ini. Kami berdoa Tuhan Yesus buat keluarga Pak Nano. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat Pak Fran, Bu Nila Tuhan yang mungkin saat ini belum ada di tengah-tengah kami. Bu Ayu Tuhan. Atau teman-teman kami yang saat ini tidak bisa kami sebutkan. Tuhan tolong Tuhan. Apapun pergumulannya, apapun Tuhan Yesus yang mereka butuhkan. Sakit penyakitkah? Tuhan Yesus, masalah apapun Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Kau Allah yang sanggup Tuhan. Kau Allah yang sanggup menyembuhkan. Kau Allah yang sanggup Tuhan menyelesaikan. Bahkan Kau Allah yang membuat segala mujizat bagi setiap kami. Berkati keluarga-keluarga di tempat ini. Biarlah keluarga ini, keluarga di tempat ini Tuhan, boleh menjadi keluarga yang memberkati. Boleh menjadi keluarga yang menjadi contoh orang-orang di luar yang belum mengenal Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus,
buat para istri, buat para suami, buat para anak. Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Biar kau tolong Tuhan sebagai teruna-teruna gereja di masa depan. Kau tolong juga buat remaja pemuda di tempat ini Tuhan. Biar kami boleh memiliki remaja-remaja pemuda-pemuda yang kokoh dalam Tuhan. Biarlah kami memiliki hati yang sungguh-sungguh Tuhan Yesus, mengasihi Engkau dengan sepenuh hati. Karena semakin Tuhan Yesus zaman ini semakin rusak dan semakin tidak baik Tuhan. Secara tangan, secara kemampuan kami tidak sanggup membimbing anak-anak kami. Tapi kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah mereka terus di dalam jalannya Tuhan. Mereka terus Tuhan Yesus berada dalam kasih setia Tuhan. Kau pakai setiap kami para guru, para Tuhan Yesus mis-mis, para pengajar di tempat ini. Kau pakai setiap anak-anak sekolah minggu, anak TK di tempat ini Tuhan. Kau boleh Tuhan Yesus memberkati sekolah di tempat ini. Kau pakai juga Tuhan Yesus, sehingga buat orang tua yang banyak belum mengenal Tuhan, boleh mengenal Kristus lewat anak-anak mereka ketika mereka di rumah, di sekolah, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Buat hari-hari ke depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, buat kami yang berumah tangga, buat kami yang sekolah, buat kami yang bekerja, buat kami yang berusaha. Mari Tuhan Yesus yang terus memberkati kehidupan kami selama-lamanya Tuhan. Kami serahkan esok hari dan seterusnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah karya Allah tetap bekerja dalam kehidupan kami sepanjang hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau pulang Tuhan, lindungi dalam perjalanan kami sampai ke rumah. Ingatkan terus Tuhan akan kebenaran firman-Mu untuk kami terus berpegang Tuhan. Karena kami percaya ketika kami berserah kepada tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu sendiri yang akan turun tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami siap menerima berkat melalui gembala kami. Firman yang kami dengar, kami tangkap dan kami taruh di dalam kehidupan kami praktekkan hari lepas hari. Sebentar kami akan melangkahkan kaki kami meninggalkan tempat ini. Engkau Allah yang tetap setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Di tengah-tengah kesibukan kami, Engkau terus mengingatkan kami. Dan tibakan kami di rumah dengan tidak kurang satu apapun juga. Saudara yang Tuhan kasihi, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat damai anugerah daripada Bapa Surgawi, kasih daripada anaknya Yesus Kristus, sukacita dan penyertaan lewat Roh Kudus tinggal di dalam kehidupanmu, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Bapa